Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul metode kualitatif. Pertama, saya salah satu Nikmal Makfiroh di sini akan menjelaskan penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu pengertian dari penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Penelitian pengembangan di bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk-produk untuk pembelajaran yang di awal dengan analisis kebutuhan, pengembangan produk, evaluasi produk, revisi, dan penyebaran produk. Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan atau research and development yang pertama adalah potensi dan masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditujukan secara faktual dan update, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga yaitu desain produk. Hasil akhir dari kegiatan research and development adalah desain produk yang lengkap dan dengan spesifikasinya. Kemudian yang keempat adalah validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional, karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional. Kemudian yang kelima yaitu perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi, maka diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Nomor 6 adalah uji coba produk. Desain produk yang sudah dibuat dapat langsung diuji cobakan terlebih dahulu. Akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu hingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang diuji cobakan. Kemudian yang ketujuh yaitu revisi produk. Pengajuan produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan sistem yang lama. Yang kedelapan adalah uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa metode mengajar baru tersebut diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Kemudian yang ke-9 yaitu revisi produk. Revisi produk ini dilaksanakan bila dalam perbaikan yang kondisi nyata terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam uji pemakaian produk, sebaiknya membuat produk selaku peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja dari produknya, dalam hal ini yaitu sistem kerja. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah pembuatan produk massal. Pada pembuatan produk massal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji cobakan dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara massal. Kemudian poin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Fauzia. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian library research atau studi kepustakaan. Metode penelitian library research atau studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Metode penelitian library research atau studi kepustakaan merupakan penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Dalam metode ini yang digunakan dalam pencarian data atau cara pengamatan berbentuk observasi secara mendalam terhadap tema yang diteliti. Metode penelitian ini berhubungan erat dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai informasi kepustakaan, salah satunya adalah jurnal ilmiah. Dan penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif dengan menguraikan data kemudian dianalisis
dan dibahas agar data yang diperoleh dapat diuji dengan jelas. Sumber data dalam penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder merupakan data hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dan dikonferensikan menjadi suatu bentuk esensi penelitian yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian studi tokoh. Yang pertama, pengertian penelitian tokoh. Riset atau penelitian berasal dari bahasa Inggris research. Menurut The Advanced Learner's Dictionary of Current English 1961 ialah penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Menurut Kerlinger, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Sedangkan menurut Tuchman, penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Selain itu, penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau pengetahuan, dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengertian tokoh adalah seseorang yang terkemuka dan kenamaan di bidangnya, atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal, dibesarkan, dan hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian penelitian tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematik guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Penelitian tokoh sendiri termasuk ke dalam salah satu jenis penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980-an. Sebagai jenis penelitian kualitatif, penelitian tokoh juga menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan-catatan perjalanan hidup sang tokoh. Yang kedua yaitu kriteria seorang tokoh. Yang pertama, berhasil di bidangnya. Orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Yang B, mempunyai kekayaan yang monumental. Artinya, karyanya masih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu merupakan karya sang tokoh. Yang ketiga yaitu yang C, mempunyai pengaruh pada masyarakat. Artinya, buah pemikiran dan perilakunya memang menjadi rujukan dan panutan oleh masyarakat dalam aktivitas kehidupan. Yang D yaitu ketokohannya diakui secara mutawatir. Artinya, sebagian besar masyarakat diberikan apresiasi positif dan mengidolakannya sebagai orang yang pantas menjadi tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur studi tokoh. Salah satu prosedur dalam penelitian studi tokoh adalah menentukan bidang keilmuan yang akan dikaji. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujia Raharjo bahwa ada beberapa kesalahan dalam studi tokoh, khususnya bagi peneliti pemula, yaitu memilih tokohnya terlebih dahulu. Yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan jenis keilmuan yang akan digali terlebih dahulu. Kemudian diidentifikasi siapa saja tokoh yang terlibat dalam keilmuan tersebut. Secara berurutan, langkah-langkah metodologinya adalah A. Menentukan bidang kajian yang menjadi minat peneliti. B. Bidang yang dipilih merupakan bidang yang paling dikuasai peneliti. Yang ketiga, membuat daftar siapa saja tokoh atau ilmuwan yang dipandang sebagai ahli di bidang yang akan dikaji. Yang keempat, dari sekian banyak tokoh itu dibuat peringkat ketokohannya berdasarkan karya yang ditulis, pandangan orang, dan
masyarakat luas tentang tokoh tersebut. Yang kelima, dibuat daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh dalam bidang yang akan dikaji. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.